wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Safitri NIM 207200010 dari Tadris IPA A Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dan yang saya hormati, Ibu Aldila Chandra Kusumaningrum, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum kimia dasar yang berjudul hidrolisis garam. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk dapat mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Sebelum melanjutkan pada sesi alat dan bahan, saya akan menampilkan cuplikan singkat terkait apa itu hidrolisis garam. Berikut ini cuplikannya. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan sebuah proses penguraian garam dalam air, akan membentuk ion positif dan ion negatif. Percampuran larutan asam dan larutan basa dapat menghasilkan garam serta air, tetapi garam dapat bersifat asam, basa, ataupun netral. Cara menentukan sifat larutan garam dalam air dari asam dan basa pembentuknya. 1. Larutan garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan garam akan bersifat netral. 2. Bila larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka larutan garam akan bersifat basa. 3. Bila larutan garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka larutan garam akan bersifat asam. 4. Bila larutan garam terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka larutan garam akan bersifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam, yang artinya pH lebih kecil dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, maka bersifat basa, artinya pH lebih besar dari 7. Secara teori dijelaskan bila larutan bersifat garam basa, maka setelah diberikan indikator alami, warna akan menjadi pekat. Jika larutan bersifat garam asam, maka setelah diberi indikator alami, warna akan menjadi sedikit gelap. Dan jika larutan bersifat netral, maka setelah diberi indikator alami, tidak akan terjadi perubahan warna. Sehingga hidrolisis garam dapat terjadi apabila salah satu atau kedua komponen penyusun garam bersifat asam lemah ataupun basa lemah. Alat dan bahan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sesi alat dan bahan. Untuk itu kita harus menghadirkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Berikut ini alat dan bahannya. Nah, setelah kita hadirkan alat dan bahan berikut ini, kita menyebutkan satu persatu ya. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan ada sendok, yang kedua ada gelas ukur, dan juga ada 3 buah gelas kosong yang kita gunakan untuk percobaan. Selanjutnya ada air, dan berikut ini ada indikator alami yaitu ekstrak buah naga. Selanjutnya ada cuka, 50 ml cuka, dan ada soda kue, dan yang terakhir yaitu ada garam. Untuk langkah kerjanya, kita akan lanjutkan pada pembahasan atau cuplikan berikutnya. Proses cara kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Kedua, masukkan garam sebanyak 1 sendok makan dalam gelas percobaan 1. Tiga, ambillah air dan ukur sebanyak 50 ml, serta masukkan air dalam gelas percobaan 1. 4. Masukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas percobaan 2. 5. Masukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan dalam gelas percobaan 3.
6. Ambillah air dan ukur sebanyak 50 ml serta masukkan air dalam gelas percobaan 3. Aduklah larutan garam dan soda kue sampai merata dengan menggoyangkan gelas. Delapan, masukkan indikator alami yaitu ekstrak buah naga sebanyak 2 sendok makan ke dalam masing-masing gelas percobaan. 9. Aduklah larutan dengan menggoyangkan gelas percobaan. Hasil praktikum dan pembahasan. Berikut ini hasil praktikum yang telah dilakukan. Baik teman-teman, setelah praktikum atau percobaan yang telah kita lakukan, maka kita akan mulai pembahasan pada percobaan yang pertama, yaitu pada larutan garam atau NaCl setelah dicampur dengan indikator alami yaitu ekstrak buah naga, maka tidak mengalami perubahan warna atau sama dengan warna indikatornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan garam atau NaCl bersifat netral, sehingga reaksi tidak mengalami hidrolisis. Ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis dalam air, sebab cenderung berbentuk ion. Pada percobaan kedua yaitu larutan garam CH3COOH atau cuka setelah dicampurkan dengan indikator alami yaitu ekstrak buah naga, maka warna larutan akan berubah menjadi sedikit gelap daripada indikatornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan garam CH3COOH atau cuka bersifat asam dan terhidrolisis total atau sempurna. Dan yang terakhir yaitu pada larutan garam NaHCO3 atau soda kue setelah ditambahkan dengan indikator alami yaitu ekstrak buah naga, maka warna larutan akan berubah menjadi pekat dan lebih gelap dari warna indikatornya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa larutan garam NaHCO3 atau soda kue bersifat basa dan terhidrolisis sebagian atau parsial. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan yaitu yang pertama, jika garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat maka tidak terhidrolisis sehingga bersifat netral dan tidak mengalami perubahan warna. Dan yang kedua yaitu jika garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah maka akan mengalami hidrolisis total atau sempurna sehingga sifatnya akan bergantung pada Ka dan Kb-nya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu jika garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah maka akan bersifat asam dengan warna yang sedikit gelap dari indikatornya, atau sebaliknya jika asam lemah dan basa kuat maka akan bersifat basa dengan warna menjadi pekat dan lebih gelap dari indikatornya, sehingga dari hal tersebut akan mengalami hidrolisis sebagian atau biasa disebut dengan parsial. Penutup. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.